pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Akta kelahiran merupakan suatu bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bunyi dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ialah setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Persyaratan pembuatan akta kelahiran sendiri tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dasar hukum penerbitan akta sendiri adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Lalu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lalu terdapat pada Peraturan Pelaksanaan Nomor 102 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Pelaksanaan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Lalu Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional. Lalu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Lalu Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang pedoman pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Lalu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Persyaratan pendaftaran akta kelahiran. Yang pertama, formulir F2.01 yaitu surat keterangan kelahiran. Kedua, surat kelahiran dari dokter ataupun bidan. Apabila tidak bisa melampirkan yang asli, dapat melampirkan SPTJM kelahiran dengan materai senilai Rp6.000. Yang ketiga, kakak asli. Yang keempat, surat nikah yang sudah dilegalisir. Yang kelima, fotokopi KTP orang tua. Yang keenam, fotokopi KTP dua orang saksi. Dan yang ketujuh, fotokopi KTP pelapor. Jangan lupa untuk melengkapi semua persyaratan, baik mendaftarkan secara online maupun offline. Manfaat akta kelahiran. Akta kelahiran memiliki banyak manfaat. Yang pertama, sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang. Yang kedua, merupakan dokumen atau alat bukti yang sah mengenai identitas seseorang. Yang ketiga, sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lainnya, misalnya saja ijazah, KTPL, dan kartu keluarga. Yang keempat, salah satu syarat memasuki dunia pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Yang kelima, salah satu syarat melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan Polri. Selanjutnya, yang keenam, akta kelahiran sebagai salah satu syarat pembuatan nomor induk kependudukan atau NIK, kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL, dan kartu keluarga atau KK. Yang ketujuh, sebagai salah satu syarat membuat surat izin mengemudi dan paspor. Yang kedelapan, sebagai salah satu syarat untuk mengurus tunjangan keluarga. Yang kesembilan, sebagai salah satu syarat untuk mengurus warisan. Yang ke-10, salah satu syarat mengurus beasiswa. Yang ke-11, sebagai salah satu syarat mengurus pensiun bagi pegawai. Yang ke-12, sebagai salah satu syarat untuk mengurus pencatatan perkawinan. Selanjutnya, yang ke-13, sebagai salah satu syarat mengurus dokumen-dokumen jika hendak melaksanakan ibadah haji. Yang ke-14, sebagai salah satu syarat mengurus pelaporan akta kematian. Yang ke-15, sebagai salah satu syarat mengurus perceraian. Yang ke-16, akta kelahiran sebagai salah satu syarat mengurus pengakuan anak. Dan yang ke-17, akta kelahiran sebagai syarat untuk mengurus pengangkatan anak atau adopsi.
Sebelum datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, pemohon diharapkan mengecek terlebih dahulu website atau sosial media dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk mengetahui persyaratan apa saja yang perlu dibawa untuk melakukan pembuatan akta kelahiran. Berikut persyaratan pembuatan akta kelahiran. Setelah berkas yang disiapkan lengkap, pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang berada di lantai 3 untuk kepengurusan akta kelahiran. Setelah sampai di lantai 3, pemohon mengambil nomor antrian di front office. Petugas akan memanggil nomor antrian yang sudah terdaftar. Jika nomor antrian sudah dipanggil oleh petugas, maka pemohon menuju bagian front office untuk cek berkas yang dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Setelah berkas lengkap, pemohon diberikan bukti pengambilan, di mana standar operasional prosedur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo adalah 3 hari jadi, selama berkas lengkap dan jaringan normal. Berkas tersebut akan diajukan ke bagian produksi untuk dibuatkan akta kelahiran. Petugas di bagian produksi akan melakukan pengecekan kembali dan juga memproses semua berkas sesuai yang diajukan. Petugas akan mengisi biodata yang diperlukan dalam pembuatan akta kelahiran di SIA atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Data yang diisikan diantaranya data bayi, data ibu, data ayah, data pelapor, data saksi 1, dan data saksi 2. Setelah data sudah lengkap diisikan, berkas akan diverifikasi oleh petugas. Kemudian, petugas melakukan sertifikasi untuk mendapatkan tanda tangan elektronik dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Setelah berkas berhasil mendapatkan tanda tangan elektronik, berkas kemudian dicetak. Petugas juga sekaligus mencetakkan kartu keluarga dan KIA atau kartu identitas anak. Setelah 3 hari, pemohon bisa mengambil akta kelahiran. Jika akta kelahiran tidak bisa diambil dalam jangka waktu 3 hari karena mengalami kendala, maka petugas akan menghubungi pemohon. Jika tidak mengalami kendala, akta kelahiran dapat diambil di lantai 3 kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dengan mengumpulkan bukti pengambilan di kotak yang sudah disediakan. Kemudian, pemohon menunggu petugas mengambil akta kelahiran yang sudah jadi tersebut di bagian pengambilan. Lalu, petugas front office akan memanggil nama bayi dan pemohon diharap menuju ke bagian front office. Pemohon mengecek kembali apakah dokumen sudah sesuai dengan permohonan. Setelah dokumen sudah sesuai, pemohon bisa membawa pulang akta kelahiran tersebut. Pembuatan akta kelahiran selain dilakukan secara online dengan datang ke Dinas Dukcapil Kabupaten Sukoharjo secara langsung, juga bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Akonema-e. Nah, supaya lebih jelas, yuk simak video tutorialnya berikut ini. Pertama, kita harus mendownload aplikasi Akonema-e melalui Google Play Store. Setelah proses download selesai, silahkan buka aplikasi Akonema-e. Untuk pengguna baru, silahkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik pendaftaran baru. Kemudian, isikan data nomor induk keluarga, nomor KK, dan kode, dan klik daftar. Setelah itu, pelapor bisa mengisi alamat email serta nomor HP atau WhatsApp yang aktif untuk mendapat password sementara yang digunakan untuk login kembali ke aplikasi. Kemudian, silahkan login kembali dengan NIK dan password yang didapat. Setelah berhasil login, silahkan klik menu akta kelahiran. Langkah selanjutnya, silahkan masukkan tanggal lahir bayi, kemudian klik lapor. Pastikan tanggalnya sudah benar ya. Setelah itu, silahkan melengkapi data persyaratan yang masih kurang. Pertama, masukkan data bayi sesuai dengan surat keterangan kelahiran dari bidan atau rumah sakit. Data tersebut memuat nama anak, tempat kelahiran, sampai alamat. Langkah selanjutnya, kita bisa mengisi data-data untuk saksi saktu, mulai dari NIK, nama lengkap, umur, pekerjaan, serta alamat.
Sama seperti data saksi 1, kita harus mengisi data saksi 2 mulai dari NIK, nama, jenis pekerjaan, umur, serta alamat. Setelah tahapan selesai, kita perlu mengupload data-data dukung untuk melengkapi pembuatan akta kelahiran, seperti KK, KTP ayah ibu, KTP saksi 1 dan 2, surat keterangan kelahiran, serta surat nikah yang telah dilegalisir. Setelah data dukung berhasil diupload seperti video di atas, kemudian centang kebenaran data pada aplikasi Akun5e, lalu klik kirim. Jangan lupa untuk melakukan pengecekan secara berkala di aplikasi Akun5e sampai status pengajuan berubah status siap diambil.